semuanya, jadi kembali lagi kita ke podcast Abang Ireng merayakan masa muda. Sekarang bersama kolaborasi dengan SMA 1 Magelang. Oke, jadi nanti akan ada beberapa segmen. Nah, di segmen pertama ini kita kedatangan nih anak-anak yang katanya sih kan SMA 1 Magelang itu terkenal dengan top 10 sejateng ya katanya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan siswa-siswa yang aktif nih katanya. Tapi selain aktif di eksternal, dia juga aktif di internal. Balance sih katanya. Di sini kita ada Abin. Halo Mbak. Ada Abin, ada Luna. Halo. Sama ada Nala di Halo. sini. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin lebih fokus ngobrol-ngobrol tentang pertama akademik kali ya, enaknya akademik. Jadi di sini sih yang aku tahu informasi dari kalian itu termasuk siswa anak MPK. Yang anak MPK yang siapa nih? Aku Saya. sama Nala. Anak MPK. Iya. Kalau Luna Anak OSIS. anak OSIS. Tapi aku dengar juga kalian termasuk ke dalam masuk ke peringkat apa sih namanya? Paralel. ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau Luna peringkat berapa sih? Aduh, lumayan banyak sih Kak. Karena Lumayan banyak. kalau IPA kan anaknya banyak ya. Saya aku peringkat 35. Lumayan. 216. Sini, terus kalau Nala? 11. 11? Yes. Itu di IPS sama Di IPA IPS, gitu? di IPS doang. Di IPS 11. Kalau Abin? Aku agak jauh sih dari Nala. Aku di 34. Tapi Udah se-IPS. oke banget, se-IPS. Oke banget. Ada berapa kelas sih di sini? Kalau IPS ada 4. IPS 4. IPA ada 6. 10 kelas. Satu 10 angkatan. kelas. Iya. Oke. Kalau aku boleh tanya-tanya nih, kan kalian aktif di MPK, di OSIS, tapi juga masuk ranking paralel. Nah itu kalau boleh tahu, mungkin apa yang pertama tips belajarnya gitu, kayak balancingnya gitu. Mungkin dari Luna? Oke, untuk aku sendiri kan karena aku anak IPA nih Kak. Jadi tentunya tips yang aku akan bagikan ini beda sama teman-temanku yang ini karena mereka IPS. Jadi untuk anak IPA sendiri ini, kalau aku yang pertama dalam memulai bab baru, aku selalu mencatat rumus yang akan digunakan. Karena kalau IPA kan dominan ke hitung-hitungan nih. Jadi aku nyatet dulu tuh rumusnya buat satu bab. Nanti baru ketika guru menerangkan, aku berusaha untuk selalu pay attention. Jadi kayak di sekolah aku memaksimalkan waktu untuk mendengarkan guru gitu. Nah nanti baru di rumah aku ngerjain latihan-latihan soal pakai rumus yang udah aku catat tadi. Jadi untuk karena udah terbiasa mengerjakan latihan, jadi nggak perlu nge-pressure banyak ngapalin gitu. Kalau dari aku sendiri sih kayak gitu. Mungkin itu rahasianya anak IPA ya. Iya. Sekarang ada 2 anak IPS nih. Mungkin siapa dulu nih? Abin dulu mungkin. Oke, kalau dari aku sendiri kan hampir 3 tahun aku sekolah di Semansa ini kan 2 tahunnya aku habisin buat organisasi kan. Baru kelas 12 ini baru bisa fokus Oke, belajar oke. banget gini. Apalagi yang 2 tahun kemarin kan hampir online semua kan. Online. Sekarang udah mulai offline lagi. Kalau dari aku sendiri sih yang pertama duduk di depan. Aku gak pernah mau duduk di belakang karena nggak denger apa-apa. Terus di depan juga nggak kelihatan papan tulisnya. Terus apa ya? Kalau IPS kan lebih banyak hafalan. Jadinya di depan itu sambil gurunya ngomong tuh sambil dicatetin. Apalagi sejarah kan. Sejarah kan kalau Oke. ditulis gurunya mungkin kalau jelasin ditulis kan banyak banget. Jadinya kita lebih ke nulis setiap yang gurunya omongin ya Nal. Jadinya masuk terus gitu. Jadinya jangan malas-malas buat nulis gitu. Oke, berarti catat apapun yang guru Iya, omongin ya. harus dicatat terus. Oke. Gitu. Kalau dari Nala? Sebenarnya jujur, aku tuh tipe belajar yang nunggu mood. Oke. Tapi kalau nungguin moodnya baik, lama-lama ya nggak akan belajar gitu loh. Jadi kalau menurut aku, belajar itu harus punya target. Misal habis pulang sekolah istirahat, terus nanti habis maghrib atau nanti habis istirahat dulu, terus nanti mulai belajar. Nah kalau aku tipe belajar itu yang harus belajar sendirian, jadi sambil ngomong sendiri, sambil ngutak-atik sendiri. Nah itu punya target jam, misal mau belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nah 2 jam itu tuh kamu apa ya, pakai benar-benar semaksimal mungkin harus kamu gunakan kan. Karena kalau misal kita belajar jangan dibawa pressure. Jadi belajar itu harus happy. Oke, berarti kalau Nala tipe belajar yang individu, tipe Iya, belajar sendiri iya. ya. Kalau Luna
Sama sih sebenarnya aku Individu. juga individu juga. Kalau Abin Kalau aku harus sendiri sendiri juga. banget. Berarti Iya. nggak ada yang tipe-tipe belajar di coffee shop, Nggak, belajar nggak. bareng. Nggak bisa. Nggak fokus itu. Jangan ini ya rahasianya ya kalian pas Iya. ranking paralel. Harus sendiri. Apalagi anak IPS harus nggak boleh malas nyatet sih. Oh, gitu, Bener, betul, harus betul. nyatet terus Oke. dan nggak sedikit catatannya Mbak. Banyak banget. Oke. Tipe-tipe yang belajar sendiri Iya. ya. Oke, tadi kan juga si Abin nih ada, kalian berarti mulai sekolah offline-nya itu kelas berapa? Naik kelas 3 full yang full. Iya, Baru fullnya baru kelas kelas 11 kita udah sempat offline online gitu, jadi di shift gitu yang absen awal sekolah online jam segini sampai jam segini, nanti lanjut yang absen terakhir gitu. Berarti kalian termasuk angkatan yang transisi ya, Iya. transisi Iya. online dan offline. Nah, masuk ke kalau misalnya belajar online dan offline, ini pasti ada pembedanya dan pasti Iya. kayak ada plus dan minusnya. Nih, Pasti. mungkin aku mau nanya dari Nala dulu nih, kira-kira untuk apa ya, milih sekolah offline atau online itu enak yang mana sih gitu? Nyaman yang mana sih kalau dari Nala? Sebenarnya kalau aku pribadi suka yang offline karena kalau misal sepengalamanku belajar online itu malah nggak mudeng. Nggak mudeng? Iya betul. Karena juga kayak matematika, ekonomi gitu kan maksudnya banyak yang menghitung. Jadi kalau misal online dikasih materi udah belajar sendiri. Jadi siswa itu kebanyakan kayak malah ya wes kalau nggak mudeng ya wes. nggak Apalagi apa-apa. kalau IPS ya, Iya, kalau iya. sejarah terus Ya, online nah, nggak sih? Aduh, itu. bener-bener nggak Kayak masuk. dongeng- ya. kayak dongeng didongengin Iya. ya. Tapi kalau online itu waktu itu kalian kayak harus pakai seragam gitu. Iya kalau Iya. Google Meet. Kalau Google Meet pakai, Iya, berarti Google harus on cam ya. Iya. Harus on cam. Tapi kita sebagai pelanggar-pelanggar ya, Oh gitu boleh off cam. kita sebagai yang membuat marah guru gitu Maaf sih. Bu, kameranya rusak. Oh Maaf Bu, gitu. sinyalnya. Gak apa-apa, yang penting masuk ke ranking paralel. Balance. Gak apa-apa. Oke, terus mungkin aku juga mau tanya-tanya nih tentang kan tadi ada transisi atau kayak tadi ada plus minusnya kan, belajar offline, belajar online. Kalau dari Nala sendiri emang lebih enaknya offline. Offline. Nah, kalian tuh di kelas 3 ya, kelas 3 baru belajar offline. Itu gimana? Apakah sama teman-temannya udah kenal belum sih? Untuk dalam kurun waktu 5 bulan ini termasuk lumayan waktu yang cepat buat mengenal teman-teman Iya, dan menjadi dekat gitu. Jadi kayak kalau aku merasa sih aku sama teman-temanku yang lain juga udah mulai deket sama teman-teman sekelas karena kayak setelah 2 tahun penantian nih yang mana sih temanku, Oh, yang iya, mana sih iya. mukanya, Belum pernah ketemu. akhirnya ketemu nih dan ternyata untungnya emang bisa cocok aja sama teman-teman satu sama Berarti lain. sebenarnya aman lah ya, kayak Aman. pertemanan-pertemanan kayak gitu ya. Terus aku juga mungkin mau tanya nih, kan SMA 1 ya, setahu aku informasinya itu termasuk sekolah yang tertua di Magelang, bener nggak? Iya. Iya, Iya kayaknya. tertua. Terus Kurang aku, yakin sih. gimana? Kurang yakin, Oh, tapi kurang kayaknya yakin. iya deh 72 kan. Iya, 72. tua. Katanya yang paling kalian angkatan 72 ya kan? Iya. Kalau setahu aku informasi yang aku tahu itu SMA 1 itu termasuk sekolah yang tertua di Magelang. Iya. Nah, terus aku juga dapat informasi nih, katanya di Magelang ada infrastruktur atau kayak ada gedung yang memang dari zaman Belanda tuh udah ada. Itu benar? Bener Bener banget. banget. Iya. Apa tuh? Gedung yang mana sih? Yang gedung induk. Gedung induk. GI. Kita Itu- sebutnya biasanya GI. GI, gedung induk. Itu untuk apa? Kelas. Kelas. Sama ruang guru, Ruang. ada kamar Lobby. mandi, toilet, lobby gitu. Jadi kalau di Semansa itu ada tiap gedung tuh punya nama Kak. Oh, gitu. Iya, Itu jadi namanya GI. GI, gedung induk yang nggak boleh diubah infrastrukturnya, nggak boleh dibangun lagi. Itu dari zaman Belanda dari katanya. zaman dulu banget. Nggak boleh diubah. Bener-bener boleh, sampai Kak. sekarang kayak masih Masih kayak kerasa bentuk banget Belanda ya. gitu. Jadi lantainya kuat itu ya? kayu Kak, lantainya itu Oh. kayu, terus atapnya kalau di lantai 2 itu beton. Oh. Jadi bukan kayak pavilion kayak gini, bukan, tapi kayak beton. ada 3 lantai bener-bener yang kita Tapi emang di beneran situ kuat kan ya. beratus-ratus orang kan nggak di dalam itu kan, tapi kayak ngerasanya kuat-kuat banget kuat. gitu. Iya kan? Keren sih itu ya, Iya, keren rahasianya SMA 1 ya. Satu. Oke, terus aku mau masuk ke, tadi kan udah ngomongin sekolah offline, online. Aku mau masuk ke dalam mata pelajaran terfavorit nih mungkin dari teman-teman si ranking paralel ini. Mungkin dari Abin sendiri, ada nggak sih mata pelajaran favorit gitu, misalnya di anak IPS? Kalau aku sejarah sih. Sejarah, tapi sejarah yang wajib. Menurutku seru banget, kayak yang aku suka banget kayak cerita-cerita zaman dulu tuh suka banget. Oh. Ditontonin film yang zaman dulu itu suka banget, kayak berhayal-hayal
Berhayal-hayal. Iya, berhayal-hayal tentang zaman dulu tuh. Ya kayak kadang Diceritain. pengen ke zaman itu. Kemarin kan habis ditayangin tuh kan yang apa namanya kemarin? Yang itu loh. Apa ya? Kerajaan-kerajaan Jogja zaman dulu itu kan. Oh, jadi ada terus, ditayangin Iya, gitu. aku pengen banget ikut ke zaman dulu deh Waduh, kayak gitu. pengen ke zaman Soalnya kan aku juga duduknya di depan. Nah, kalau guru sejarah itu kan jelasinnya ngomong terus. Nah, aku kan nyatet terus kan. Jadi aku kayak yang paling bisa di antara teman-teman yang lain tuh loh kalau soal Oke. sejarah. Jadinya teman-teman tuh kalau tanya sejarah pada tanya ke aku gitu. Jadinya suka. Tadi sejarah, berarti guru sejarah paling favorit. Favorit banget Pak Yudo sumpah. Pak siapa? the best. Pak Pak Yudo. Yudo. Tapi Pak beliau Yudo. sudah pensiun Pensiun. sekarang. Oh, udah pensiun. Iya. Baru aja. Baru banget. Baru aja Oh, pensiun. baru banget pensiun. Iya. Sedih November dong. ini pensiun. Sedih Tapi banget. pas ya waktu kamu udah kelas 3 ya. Iya. Kalau dari Luna, Kalau aku sendiri Dari anak sih IPA. mata pelajaran dari IPA sih pastinya kimia. kimia. Serem banget. Kimia karena itu banyak eksperimennya dan nggak lepas dari pengaruh guru nih Kak. Karena menurut aku kalau guru yang menyenangkan dan guru yang bisa membawa suasana pelajaran menjadi happy, nggak sepaneng gitu tuh membuat siswanya jadi enjoy untuk ngerjain soal-soal sama memperhatikan apa yang dikasih materinya. Berpengaruh ya jadinya. Berpengaruh Berarti favoritnya guru kimia. Kimia. Iya, oke. Siapa tuh? Bu siapa? Bu Rima. Bu Rima. Kalau Bu Rima, wali Halo, Bu kelasku Rima. juga. Oh, wali kelas. Belum pensiun kan? Belum. Belum. Oke, ada Bu Rima. Terus Nala. Apa ya? Apa jangan-jangan gak ada yang suka ya? Semua suka? Gitu. Sebenarnya suka nggak suka tuh relatif ke anaknya sih. Tapi ya aku sama kayak Abin, jujur. Sejarah. Yes, karena ya enak aja gitu dengar cerita dan dari cerita itu apa ya? Kita tuh bisa tahu tuh Mbak apa yang sebenarnya terjadi di situ. Terus kan kalau sejarah itu apa ya? Dari perspektif orang mungkin cara penyampaiannya juga beda-beda kan. Nah, kalau yang aku tangkep selama ini ya enak Berarti gurunya sama sama Pak Yudo. Pak Yudo. Yang lain nggak ada? Menurutku Frau Eko Nal. Oh iya, Guru terbaik Mbak itu ibu peri Iya. banget Mbak, bener-bener guru Bahasa tersahabat. Jerman. Guru Oh, bahasa iya. Jerman beliau. Guru bahasa iya. Jerman siapa? Bu Frau Eko. Eko, Bu Eko, Bu Oh, Eko. itu Iya. Frau tuh ibu. Iya, Iya, ibu dan Oh, bahasa Frau Jerman. Eko ada bahasa Jerman. Even kita nggak memperhatiin, ditinggal Tapi- tidur, ditinggal makan, tetap beliau tuh Jelasin jelasin gitu. yang nggak berhenti gitu loh. Itu guru tersahabat. Real ibu peri ya? Ibu peri banget Real ibu itu, peri. Frau Eko. Tapi di IPA juga ada itu. Enggak, kalau di Semansa itu peminatan di IPA-nya dibagi jadi 3. Oh, gitu. Jadi IPA 1-2 itu mereka dapat bahasa Jerman, IPA 3-4 dapat ekonomi, sama IPA 5-6 dapat bahasa Inggris yang lintas minat. Oh, gitu. Sastra Inggris. Kamu dapat yang apa? Dapat ekonomi. Dapat yang ekonomi. Oh. Kebetulan ekonomi juga asik, karena Sebenarnya asik, cuman kalau misal kita udah nggak mudeng di satu titik, udah nggak bisa lagi maju ya. Bener-bener yang nggak boleh Ketiga, meleng iya, kepalanya gitu iya. kalau lagi dijelasin. Jadi harus- kalau merem dikit udah nggak Iya, tahu udah. bangun Batas, iya. Jadi harus ekstra tambahan di les-lesan ya kalau Iya. ekonomi ya. Oh, ya. Berarti pada les-les di luar juga Les, nih iya. pas ya. Pasti les. Harus banget. Apalagi ketinggalan pelajaran kalau organisasi harus banget les. Berarti kan pasti ada les di luar nih. Les di luar pasti untuk yang namanya UTBK. Apa sih sekarang namanya? UTBK. SNBT. 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 Iya. Oke. Berarti di sini kalau di SNBT sama SNM sama nggak? beda. Beda. Kalau SNM itu kuota yang dari sekolah. Iya, yang pakai yang rapot. prestasi rapot. Oh, oke. Kalau di Semansa kuotanya gimana itu? Kalau dari IPA sendiri 40%, dari 216 diambil 86 siswa. Oke. Kalau dari IPS 40% dari siswa IPS itu dapat 51. Oh, oke. 51 orang sekitar itu. Oke, berarti kalian masih masuk nih ya berarti ya. Ranking-ranking paralel nih ya. Kalau yang SNMBT berarti itu persiapannya udah mulai dari sekarang Iya, ya pasti nih. harus banget. Gimana nih persiapan-persiapannya nih? Mungkin dari Luna Oke, persiapannya. kalau dari aku sih yang pastinya tadi sama kayak teman-teman kita ikut bimbel. Bimbel juga Dan ya. di bimbel itu sangat membantu karena dari sekolah kan materi SNBT ini tidak diberikan dari sekolah. Karena kita sekarang materi SNBT itu baru namanya TPS, penalaran skolastik. Jadi sekolah nggak pernah ngasih materi itu secara langsung ketika pembelajaran biasa. Dan kebetulan dari beberapa bulan yang lalu sekolah tuh udah ngasih bimbingan kayak pembinaan jam ke 0 namanya. Jadi kita anak-anak Semansa nih masuk jam 6.15. Oh. Jam 15 sudah di sekolah, nanti
selesai jam 7 lanjut pelajaran berikutnya. Nah, di jam 6.15 ini, jam ke 0 ini kita belajar untuk materi SNBT yang gak pernah sama sekali kita dapat selama 2 tahun ini gitu, Pak. Itu yang di sekolah tuh ya? Iya, dari sekolah. Terus biasanya aku juga koleksi buku-buku dari alumni karena menurut aku untuk searching ke alumni yang udah pernah lolos di jurusan yang aku mau tuh penting banget. Jadi kayak berbagi pengalaman dan sharing tips-tipsnya gitu. Jadi aku minta tolong ke alumni untuk ngasih buku-buku. Oke. Alumni ya. Berarti kalau dari alumni SMA 1 sendiri yang kalian banyak tahu tuh sekarang ada di mana? Univ mana nih? ITB, UGM, UB sekarang lagi banyak-banyak ke UB ya. UB ya. Malang, UNS. Kalau dari kalian sendiri nih, udah ninting univ mana nih? Mungkin dari Abin dari mana nih? Univ mana nih? Pengennya sih ya UGM. Tetangga ya, Tetangga, Jogja ya. ya. Jogja aja nih, nggak mau keluar pulau mungkin. Aduh, UGM dulu aja UGM deh. Deket. dah. Biar kalau lapar Cedak. pulang aja dah. Oke. Iya. Kalau Luna? Kalau aku di sendiri sebenarnya masih bimbang Kak. Untuk kan aku IPA nih. Untuk IPA tentu peluang terbanyak masih ada di ITB. Nah, kalau untuk nanti kan tidak ada Saintek, tidak ada Soshum. Jadi kebetulan untuk aku sendiri nanti semoga waktu ada penerimaan bisa memilih lah antara ITB atau UGM, soalnya masih bingung. Minta doanya aja. Amin. Oh, Nala. Sebenarnya masih bimbang antara UGM sama UNS. UGM sama UNS. UGM, iya. UGM. Nggak ada yang mau ke mana kayak Kalimantan, Sumatera. Aduh, kalau Kalimantan Sumatera kayaknya Rantau nggak banget. dulu ya. Nggak Tapi dulu ya. kalau keluar negeri sekalian mau kali ya, ya. ada Iya. kepikiran Pengen tetap harus ke luar negeri sih kalau aku. Ada kemana? Pikiran kemana nih? Oxford. Abin? Ke yang deket-deket dulu aja deh, Singapura, Malaysia. Oke. Pengen tetap ya. Keren sih. Kalau kalian berdua ada kepikiran mau kuliah di luar negeri? Belum. Belum. Aku ada sih sebenarnya pengen ke bisnis manajemen di Jepang. Oke, keren abis. Keren abis nih anak-anak balancing. Terus balancing ya. Terus aku mungkin mau nanya, kan anak balance nih. Nah, kan tadi kita udah banyak ngobrolin tentang pelajaran. Mungkin aku mau tanya nih, tips supaya kalian itu gimana sih cara antara belajar sama antara organisasi? Gimana tips kalian bagi waktu? Mungkin dari Nala dulu. Sebenarnya kalau dari aku, tugas organisasi sama tugas belajarku kan beda ya. Jadi kalau misal lagi sibuk-sibuknya organisasi ya mau nggak mau setelah itu semua selesai ya kalian harus belajar ya. Belajar kan namanya tanggung jawab, kewajiban kita sebagai siswa ya. Jadi ya pinter-pinter bagi waktunya aja deh. Dan Oke. Kalau dari Luna sama Abin? Kalau dari aku sendiri, yang pastinya ada pengorbanan Kak, karena dari awal kita memilih untuk masuk organisasi kan kita udah tahu sendiri kita beda dari teman-teman yang lain, dan kadang tuh jujur aku suka mikir nih, teman-temanku yang lain mereka bisa belajar tanpa ada halangan, sedangkan aku ada banyak halangan rapat nih, Organisasi ya, kayak rapat ya. aku rapat, yang lain bisa kerjain tugas. Nah, yang pasti ada pengorbanan di situ. Jadi aku ketika aku rapat nanti, mungkin setelah pulang rapat aku langsung pulang, nggak ada yang namanya ngobrol-ngobrol basa-basi di ruang rapat atau memperlama waktu di ruang rapat, jadi langsung pulang langsung Itu yang lanjutin dikorbankan tugas. ya. Iya, terus kalau yang teman-teman lainnya main, mungkin yang udah selesai tugasnya, aku biasanya lanjutin tugas yang aku ketinggalan karena acara organisasi gitu. Oke gitu. Kalau Abin? Kalau Abin? aku tipe yang nggak bisa yang belajar terlalu lama sih, jadinya kalau waktu organisasi kemarin, waktu lagi aktif-aktifnya itu aku lebih ke yang penting kalau aku gimana ya, yang ada di depan mata aku yang aku kerjain gitu loh. Jadi ya organisasi dulu yang aku maksimalin, terus baru nanti belajar. Tapi belajarnya juga nggak maksimal sih pada saat itu, karena apa ya, udah capek di organisasi, jadinya aku kurang bisa ngebalancein di pelajarannya. Jadi, kayak aku lebih yang ya udahlah tugas yang penting selesai gitu, biar nilainya juga nggak turun-turun banget gitu. Tapi banyak sih yang dapat yang kita dapat dari organisasi ya. Oke. Dulu kalian kalau sebelum masuk Semansa, katanya aku pernah dengar juga nih informasinya, kalau sekolah Semansa itu biasanya waktu SMP itu SMP 1. Bener gak sih? Bener. Katanya Iya ya. sih, iya. Kayak naik kelas katanya. Iya SMP 1 Itu kalau di bener. sini Kalian kayak ada reunian. Ada yang SMP 1. Oh, Itu enggak ada yang bener-bener SMP bukan SMP 1. Bagus, berarti nggak punya ekspektasi lah ya. Awalnya kan kalau misalnya SMP 1 masuk ke Semansa kayak naik kelas punya Iya, ekspektasi. bener. Iya. Nah, kalau dari kalian nih, ekspektasi dan realitanya sebelum masuk Semansa dan setelah masuk Semansa nih, mungkin dari Abin.
Kalau dari aku, kalau yang SMP 1 itu menurutku ekspektasi dan realita itu beneran sih. Iya, emang Karena banyak beneran banget yang SMP 1. dari SMP 1 semua gitu loh Mbak. Kayak setengahnya. Even kita di Banyak MPK, aku sama Nala tuh cuma aku berdua yang dari beda SMP ya Nal. Jadi gitu beneran yang SMP SMP-nya 1. kamu di mana? Aku SMP 2. Nah, waktu SMP, waktu zaman SMP 2 nih, mikir ke Semansa. Ekspektasinya di Semansa tuh bakalan gimana sih sama realitanya yang Iya. sekarang udah dijalanin tuh gimana? Menurutku yang anak IPS itu bakal lebih menguasai pergerakan di sekolah itu menurutku enggak sih. Menurutku pergerakan lebih dikuasai anak IPA. IPA. Jadi Oh, anak malahnya. IPA, anak IPS itu yang menurutku yang lebih turn, yang Oh, lebih, iya. lebih kalem-kalem. Gara-gara lebih banyak gak sih jumlahnya? Iya, Iya kayaknya sih, IPA tapi lebih banyak. tapi yang teman-temanku yang sefrekuensi itu malah anak IPA semua ya Nal. Iya. Jadi kayak kita lebih sering anak IPA. Jadi yang kalau kata orang anak IPS lebih seru, anak IPS lebih seru, Tidak. ya mungkin ada iya sedikit, tapi aku lebih seru main sama anak IPA sih. Oh gitu. Iya. Kalau dari kalian berdua gimana? Kalau dari aku dulu SMP tentu berekspektasi ke Semansa yang pasti ngejar akademiknya. Terus habis itu lihat juga di IG OSIS dulu kan banyak event-event yang kayak seru-seru, undang artis gitu kan. Dari dulu emang udah pengen jadi OSIS dan puji Tuhannya keterima OSIS juga di Semansa. Dan yang stereotype SMP 1 tuh juga benar dan terjadi di OSIS juga. Jadi dari 17 anak OSIS kebetulan 3 doang yang dari dan 2-nya dari luar Magelang Kak. Oke. Jadi kayak aku sendiri nih dari Magelang terus kayak emang dulu ekspektasinya waktu pertama kali masuk banget nih kayak nggak punya temen deh sampai 1 semua udah kayak masuk tuh udah kayak tahu semua Udah nih kenal mereka ya? semua aku doang nih yang sendirian terus ya udahlah terus mencoba berbaur dengan teman dan ternyata mereka nggak kayak yang aku pikirkan yang kayak nggak mau berteman ternyata mereka Welcome ya. welcome untuk kita juga dan aku seneng banget bisa temenan sama mereka semua karena mereka emang beneran orang-orang pintar yang humble gitu asik banget. Jadi Semansa tuh nggak cuma pinter-pinter tok, Iya, tapi asik asik, gitu ya. asik Di banget. pergaulan juga kita terlihat Iya. terpampangnya apa So, gitu kayak sih. Siap-siap, pampang. Menter-menter. Mentor juga. ya, mentor. Kalau dari Nala. Kalau dari aku ekspektasinya pas masuk sini kayak, wah Apa itu? Wah. Apa itu? karena aku dari SMP yang mungkin kalau sekarang di SMA 1 tuh minoritas banget. Itu temanku dari SMP aja yang masuk ke sini cuma 5 orang. Oh ya, cuma 5 satu angkatan cuma 5 orang. Iya. Dan itu kayak kalau di SMP ku dulu kan swasta. Nah, oke. maksudnya kalau pertemanan di swasta itu kan ya udah pertemanan yang di satu sekolah aja nggak kayak SMP lain gitu loh. Terus pas masuk sini ya nggak punya temen. Tapi beruntungnya masuk organisasi jadi banyak temennya. Berarti realitanya ya nggak semenakutkan Iya, yang betul. dikirain Enggak. dulu ya. Enggak. Sebenarnya anak-anak Semansa nih juga asik-asik, humble-humble dan siapa tadi bahasanya? Sementereng apa? Mentereng. Mentereng. Oke. Mungkin terus aku tadi ada bahas tentang infrastruktur yang udah tua banget nih. Ada gedung yang udah tua banget. Nah, kalian pernah gak sih dengar-dengar mungkin sedikit ada cerita-cerita horor atau cerita mistis? Mungkin salah satu aja mungkin yang Luna punya mungkin ya yang pengalaman banyak atau gimana? pengalaman. Iya. Karena dari dulu kan di GI kalau IPA itu, nah sebenarnya ada mitos, ada yang pernah aku alamin juga. Kalau pertama mitosnya dulu nih, yang mitos itu pastinya kalau anak OSIS MPK atau anak organisasi kan sering takut-takutin sama kakak kelas. Biar nggak sampai malam Oh, itu iya. ceritanya. Kita suka nekat sampai malam soalnya. Iya, di sekolah. biar kita nggak lama-lama sekolah sampai malam. Itu tuh jadi di sebelah GI depan parkiran Guru itu ada bak isinya air. Terus katanya sih kalau maghrib ya kita lihat ke bak itu kan kalau air itu kan ada pantulannya, jadi terlihat di atasnya apa. Nanti kelihatan dari atasnya ada kepala doang yang Oh, muncul gitu. gini. Jadi ada 2 orang ketika kita ngaca gini. Itu kalau jam 6 malam. Terus habis itu kalau kita di GI itu ada 3 lantai. Ketika kita naik ke lantai 3 atau lantai 2 dan kita ngitung tangganya ada berapa, katanya sih kita nanti nyampenya ke lantai 4. Lantai 4, Dan lantai nggak ada goib. lantai goib, nggak ada pintu untuk balik Turun. lagi. Oh, Nggak gitu. ada pintu turun lagi. Itu mitos Mitos. atau pernah Kayaknya- di Kayaknya Nanti lu mitos. mau coba lu? Pengen sih sebenarnya. Enggak dulu. Sebenarnya kayak pasti ada orang-orang yang ngerasa penasaran sama hal-hal seperti itu. Terus kalau pengalaman nyatanya mungkin agak terkait sama mitos karena dari pengalaman nyata ini sebenarnya ditimbulkan karena kita penasaran sama mitosnya. Jadi kita kayak coba-coba ya nantang. Kesannya kayak nantang setannya nih. Jadi waktu itu pernah ada OSIS acara sampai malam Kak. OSIS acara sampai malam. Terus kita ada keperluan untuk mengambil barang-barang di atas sini di ruang ekskul dan aula.
Jadi kita disebar untuk beberapa divisi. Yang pertama ada yang ke aula dan yang kedua ada yang di sini untuk ngambil di ruang ekskul. Terus habis itu ketika kita ambil di ruang ekskul, ini kebetulan ada aku. Nah, di situ aku tuh mendengar suara sesuatu, suara tangisan yang tangisan seorang perempuan sebenarnya. Ada yang nangis beneran kali. Nah makanya itu sebenarnya saya kayak ngerasa. Tapi ada aku juga waktu Itu itu. kamu dengar Ada, juga? tapi aku nggak dengar. Kamu nggak sih. dengar? Nah, gitu. Kalau aku tuh dengar, cuman kayak kupikir awalnya karena aku juga nggak begitu percaya sama hal seperti itu yang kayak ya udahlah biarin aja. Terus aku diem aja nih. Terus Nggak aku kabur? Enggak, biasa aja. Terus sampai bawah baru temanku yang dari aula tuh juga bilang, dengar nggak ada suara gitu. Terus dia dengar, dia dari atas terus katanya kalau di aula lebih kencang suaranya gitu. Malah dicoba. Kayaknya. Terus habis itu langsung turun, dia terus ngomong ke kita semua. Terus habis itu kita udah nggak usah dipikirin gitu-gitu kan. Kita Masih tenang, masih mengabaikan. Ada beberapa anak yang emang nekat pengen mencari tahu suara apa sebenarnya. Terus habis itu mereka jalan dari ruang ekskul ke bagian sini. Jadi ruang ekskul tuh berseberangan dengan GI. Jadi Oke. kalau menurut dari teman-teman yang mencoba itu suaranya bersumber dari GI. Jadi ketika mereka jalan suaranya semakin keras gitu. Dan itu bukan, kalau awalnya kan aku kira kayak mungkin suara keran atau suara apa. Itu benar-benar yang seperti orang menangis. Yang kayak menangis gitu. Terseduh-seduh gitu Terseduh-seduh. katanya. Terus habis itu orang-orang yang menantang ini menurut aku adalah orang-orang yang berani, bukan yang kayak jirih, takut gitu. Enggak. Tapi itu nggak semua dengar mbak itu. Ya, Oh beneran. gitu. Cuman ada beberapa orang yang emang peka mungkin ya sama hal seperti itu. Terus waktu mereka jalan, ada satu kelas yang jendelanya nggak ditutup dan komputernya masih Komputernya nyala. nyala, iya, itu Komputernya aku lihat nyala. tuh itu, ya. Terus habis itu kayak dari situ terus teman-teman mulai kayak, nah udah nyadar nih kayak ada Nggak sesuatu beres ya? yang nggak beres. Jadi mereka langsung Lupa lari ke matiin sana. kali. Makanya Iya. aku mah berbagai Positive selalu positive thinking. thinking ya. Iya. Soalnya kalau aku ikut takut ntar semua takut Iya, gitu. terus kita ngomong ke guru Kak, ngomong ke guru, terus gurunya bilang ternyata ruang itu kayak sebelahan sama tempat di mana guru itu pernah lembur kerja di situ. Terus dia bilang katanya waktu itu sempat untuk bukti ke kepala sekolah dia ngefoto dia lagi lembur. Waktu di Zoom di belakangnya ada sosok ya kayak perempuan pakai rambut panjang gitu. Di GI itu. Di GI nah terus waktu itu sempat gurunya cerita juga gini, kalian ingat nggak kalau OSIS sama MPK kalau jurit malam kan ada mereka nggak boleh pakai satu kelas di GI gitu, jadi ada satu kelas yang emang nggak boleh dipakai Kak. Oke, yang di GI. Di GI ada satu kelas yang emang nggak boleh dipakai dan Itu yang komputernya nyala itu. kayaknya Bukan. nggak tahu sih Kak, gurunya juga nggak mau ngasih tahu Nggak karena mau kalau ngasih tahu. kita tahu kan pasti Iya, bener. kita parno sendiri gitu. Malah Terus- kalian coba gak sih? Ya, makanya Kelihatannya. iya. Nah, kalau ternyata anak-anak bandel malah penunggunya menjadi-jadi gitu, mungkin gurunya takut. Dari situ sih terus habis itu teman-teman semua mulai penasaran, terus kayaknya kita mulai ada muncul apa sih namanya konspirasi. Konspirasi. Jadi kayak tempat yang nggak boleh dipakai itu dulu tuh tempat bunuh diri. Berspekulasi sendiri. Oh, itu berspekulasi sendiri Iya. ya. Terus kalau kejadian horor lain yang mencangkup GI itu biasanya kayak kebetulan goa OSIS atau markas OSIS itu ada di Oh, sebelah GI. markas Nah waktu itu ada sempet rapat sampai jam 7 malam. Kalau OSIS kan wajar ya yang namanya Slack, yang namanya kayak beda pendapat. Mungkin pada saat itu pada maghrib kita kayak kurang menghargai mungkin ya. Jadi kayak masih beradu mulut aja dan keras suaranya, dan ketika itu kita kayak nggak berpikir menghiraukan sama sekali yang namanya azan dan lain sebagainya. Terus ketika udah selesai udah mulai tenang, ada tangan besar gitu lewat jendela. Dari jendela itu? Iya, dari jendela. Padahal jendelanya dari masjid ya? Iya, jendela itu dari masjid Kak. Jadi kayak, dan itu masjid tempat perempuan. Tempat Jadi, wudhu. tempat wudhu perempuan. Dan jam 7 tuh udah sepi, satpamnya di depan, gak ada perempuan. Terus dari situ kita mulai dan ini Kak, uniknya kalau kita melihat sesuatu yang janggal, kita nggak spontan teriak terus kabur tuh enggak. Jadi kita Malah kayak pasti diem. stunning yang kayak ini kalau kita ngapain ini kena nih kayak Oh, gitu. gitu ya? Iya, kayak gitu sih Kak. Biasanya kalau pengalaman horor cuman kita dapetin waktu malam-malam aja habis rapat. Oh, Pasti gitu. anak organisasi banyak ya, kayak ada jurit malam juga. Jujur kalau aku sendiri nggak pernah ngalamin apa-apa, tapi kalau denger-denger sama kayak Luna sih. Nah, berarti kayak nangis. Iya. Cuman kalau yang lihat alhamdulillah belum pernah ya. Belum, janganlah. Jangan sampai malam makanya di sekolah. Karena kabarnya kalau wujudnya itu emang ngeri banget Kak. Oh, Nah, gitu. ini kan Belanda ya. Nah, Jadi iya, kayak iya. mungkin kita dalam pikiran kita sudah menanamkan kalau berbentuk
noni Belanda atau gimana gitu ya. Berspekulasi lagi. Iya, berspekulasi. Tapi lagi. sumpah Kak, ini semua anak semansa, even kelas 10, 11, 12 yang nggak percaya sama sekali kalau ada kayak gituan, kalau diceritain tentang kayak gituan yang di semansa semua pada melongo, sumpah. Oh iya. Yang bener-bener yang se-excited itu buat dengerin gitu. Aku juga excited kayaknya. Karena bangunannya mendukung ya kan. Iya. Agak ya yang gitu. Singup juga sih. Singup Gelap. lagi apa itu? Oh gelap. Oke. Agak serem ya, agak serem nih memang ceritanya. Mungkin kita cukupkan kali ya cerita Iya. horornya. Takut ke bawah sampai Takut rumah nggak sih? ya? Ya kan? Ayo Iya. hati-hati. Malah ngikutin Parno. Oke, mungkin untuk topik-topiknya di segmen kali ini aku cukupkan dulu karena nanti akan ada segmen-segmen selanjutnya untuk Abin, Nala, Luna. Terima kasih banyak udah Thank you, Mbak. mau jadi narasumber nih Dengan senang di hati. podcast. Oke, mungkin ada pesan-kesan terakhir untuk entah untuk anak OSIS atau untuk panitia atau untuk sekolah secara general. Kalau buat aku, kalau dari aku sendiri sih, kita masuk di Semansa ini udah suatu kebanggaan, kehormatan banget sih. It's such another privilege for us. Karena kita udah dapat pattern yang bagus, kita udah dapat ini loh, apa namanya, yang tentang ketegasan, keketatan itu bener-bener buat kita nge-pressure, ngebentuk kita, bener-bener kita tuh selalu growth gitu loh Mbak. Jadinya kita ya terpacu, jadi mentality terus cara kita pembawaan gitu di luar tuh juga beda. Udah beda, anak Semansa tuh anak Semansa tuh keren gitu loh dibandingnya sama yang lain gitu. Mungkin untuk OSIS, pesan-pesan OSIS atau MPK. Kalau dari aku buat OSIS nih ya, OSIS itu menurutku adalah suatu media untuk belajar bersama dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dalam berorganisasi gitu. Jadi nggak cuma kita fokus ke pelajaran aja. Jadi waktu sekolah kita juga punya pengalaman lain, misalkan kayak membuat suatu event atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan itu memperluas relasi aku ketika akan bekerja nanti. Jadi menurut aku OSIS, terutama OSIS Mansa, karena OSIS Mansa sendiri prokernya kan udah banyak banget sama kayak besar kalau menurut aku. Jadi sangat membantu untuk relasi aku ke depannya gitu. Oke, berarti pas banget nih masuk OSIS MPK ya. Mungkin kalau untuk Nala aku mau kesan-pesannya untuk ada panitia angkatan kan di sini. Mungkin boleh nih kesan-pesannya. Semangat aja. Oh gitu aja. Semangat aja. Semangat. Berarti kalau semangat ada kritiknya dong berarti, atau kritik atau kayak pesan gitu nggak ada masa? Pesan aja deh, pesan. Nah, pesannya gimana pesannya? Pesannya jaga kesehatan. Ayo. Aduh, ada siapa tuh Nal? Ups, ada siapa tuh? Enggak. Ya kesehatan, Jaga semangat. kesehatan, iya. Oke. Kan juga lagi sibuk-sibuknya buat persiapan ujian, terus harus bareng sama ngurusin angkatan kan. Wah, otaknya kasihan. Pokoknya semangat aja. Semangat. Oke, terima kasih banyak Abin, Luna, Nala udah mau datang di podcast ini. Semoga aku doain ke depannya nih bisa mencapai univ-univ yang tadi udah disebutkan. Amin. Semoga belajarnya semua lancar, semoga tetap di ranking paralel. Amin. Tahun depan kita nongki bareng di Jogja ya Mbak? Nggih. Oke. Mari. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk segmen terakhir ini. Aku tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat yang nonton. Aku tutup. Bye. Bye. Dadah.